Baru nanti kita komentari. Yahudi yang bertekad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu juga orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, agama apa itu? Zoroaster, ada agama Jawa. Ya. Oh, agama Jawa, Zoroaster. Mereka juga masuk surga. Oh, masuk surga. Jadi kita tidak agama Jawa, Zoroaster. Jangan kita kapling milik sendiri. Hindu, Buddha, gitu ya. Surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Lah, apakah Ustadz ini ngawur atau bagaimana ya? Yang ngendika seperti ini bukan saya, Gusti Allah sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran atau dimansuh oleh hadis apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat aswaja, kaum muslim muslimat, para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, terima kasih telah menonton video-video kami dan terima kasih pula telah mensubscribe channel kami. Mudah-mudahan channel kami bermanfaat bagi Anda semua dan menjadi tambahan wawasan. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di beberapa hari yang lalu saya mengupload tentang penangkapan Mr. TM Zamroni yang bertitel Mr. TM Taklim Ma'rifat, yang ternyata makrifat sesat. Alhamdulillah ditangkap ya. Namun selang beberapa hari dari penangkapan Mr. TM alias Zamroni ini, muncul lagi aliran sesat, orang yang berpemahaman sesat. Ya, ini tidak tahu siapa namanya, tapi kayaknya mirip-mirip dengan Kiai Nurih ya, kayaknya ya. Apa betul beliau? Saya kurang tahu. Cuman ini juga ya, pemahamannya tentang agama ini menyimpang, terutama pemahaman tentang Al-Qur'an. Beliau ini memahami Al-Quran seenake dewe, seenake udle dewe, loncat maturen kur metoh kur amunyi. Nah, ya tadi dikirimi linknya oleh ini Al-Mukarram, saudara kita yaitu Ustadz Muhammad Yusuf. Semoga beliau selalu sehat. Kemarin-kemarinnya beliau ya lagi sakit, lagi kurang sehat. Mudah-mudahan beliau penyakitnya segera diangkat oleh Allah, disembuhkan sehingga sembuh total, sehingga bisa berdakwah kembali bersama kami, berdakwah mencerahkan umat, ikut mengedukasi umat, menghindarkan umat dari akidah-akidah yang menyimpang, dari akidah-akidah yang menyesatkan. Jadi muncul lagi sekarang ya, muncul lagi orang oknum yang berpemahaman sesat, berpemahaman penyimpang. Agar tidak penasaran, mari kita simak videonya, baru nanti kita komentari. Yahudi yang bertekad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, agama ada Buddha, agama apa itu? Zoroaster, ada agama Jawa. Ya. Oh, agama Jawa, Zoroaster. Mereka juga masuk surga.
Oh, masuk surga. Jadi kita tidak ya, boleh. agama Jawa, Karena surga ini luas. ya. Jangan kita kapling milik sendiri. Hindu, Buddha gitu ya. Surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Lah, apakah Ustadz ini ngawur atau bagaimana ya? Yang ngendiko seperti ini bukan saya, Gusti Allah sendiri. Oh, Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran atau dimansuh oleh hadis apapun redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, serta orang-orang yang memeluk agama Nasrani dan orang-orang Sobi'i, agama-agama terdahulu. Asalkan apa? Barang siapa di antara mereka, ya, yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Gusti ingkang Makaryo Jagat, kepada Sang Yang Widi, atau bahasa apapun lah versi mereka, sesuai dengan bahasa-bahasa mereka, dialek-dialek mereka. Pokoknya Tuhan Sang Pencipta alam, ya. Kalau kita kan punya Asmaul Husna 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Ra'uf, Al-Muhaimin, Itu ayatnya ya, kawan-kawan. Al-Baqarah 62. Baik. Barang siapa percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Yang Weh, kepada Sang Yang Widi, kepada Allah, kepada Gusti Pangeran, dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Yaumul akhir itu bisa dikatakan akhirat, tetapi intinya adalah hari, waktu di mana kita akan hidup lagi setelah kematian kita. Itu yaumul akhir. Percaya kepada Allah dan adanya kehidupan setelah kematian, dan dia mau berbuat baik, dia mau beramal soleh. Kalau menurut kita, kalau menurut mereka ya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga kanan kiri depan belakang, menolong orang-orang miskin, fakir, menyantuni anak-anak yatim, ya kan, menolong sesamanya dengan pekerjaan, ya, bantuan. Biar tidak terlalu panjang, saya tanggapi sudah ya. Yang pertama, apa yang dipahami tentang ayat tersebut, Al-Baqarah ayat ke-62, itu ayat itu dibenturkan dengan ayat yang lain. Namanya maknanya diselewengkan, disalahpahami. Kalau pemahamannya seperti itu bertentangan dengan firman Allah, Innad dinah indallahil Islam. Agama yang diterima, agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. 1. 2. Allah juga berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini saya sempurnakan agamamu dan saya sempurnakan nikmat-nikmatku kepadamu, dan saya rela agama Islam itu sebagai agama kalian. Kemudian dalam ayat lain, may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang beragama selain agama Islam tidak diterima. Seperti itu Pak Ustadz. Terus Ustadz, ya, kalau Anda mengatakan orang Nasrani juga masuk surga, bagaimana sementara
orang Nasrani itu oleh Allah sudah dinyatakan kafir. Sementara orang-orang kafir itu oleh Allah difirmankan masuk neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Orang Kristen meyakini bahwasanya Allah itu ya Nabi Isa itu. Yesus itu Tuhan. Allah itu ya Isa itu katanya, ya Yesus itu katanya. Seperti itu Ustaz. Ya kalau tidak tahu tentang ke agama-agama yang lain, nah jangan disama-samakan loh Ustaz. Kemudian saya akan tambahkan pula dengan tafsir. Tafsir Ibnu Katsir. Alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amilas sholihan. Al-ayah ai nazalat, turun ayat ini bi ashabis Salman Al-Farisi, yaitu pada sahabatnya Salman Al-Farisi. Kenapa? Baina wa yuhaddisun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, di ketika Salman itu berbicara dengan Rasulullah, tahu-tahu zakaro, ingat siapa Salman itu, ashabu pada sahabatnya, fa akhbarahu khabarahum, kemudian Salman itu memberitakan beritanya sahabat-sahabatnya itu pada Nabi. Faqala, kemudian berkata siapa Salman, kanu yasumuna, mereka itu berpuasa, wa yusalluna sholat, wa yu'minuna bika, dan beriman kepadamu, wa yushhiduna, dan bersaksi mereka annaka satu asunabiyan, mereka itu bersaksi bahwasanya engkau itu akan diutus sebagai nabi. Falamma faragha Sulaiman min sanaihi, maka ketika Salman itu selesai memuji-muji sahabatnya, alaihim min sanaihi alaihim, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Salman, ya Salman, hum min ahlin nar, mereka itu penduduk neraka. Pastadzalika ala Salman, maka Salman itu merasa gak enak sudah. Fa anzalallahu hadhil ayatah, kemudian Allah menurunkan ayat ini ya, ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu ini, wa kana imanul yahudi, maka imannya orang Yahudi itu annahu man tamassaka bit taurati, sesungguhnya Yahudi itu adalah orang yang berpegang teguh dengan kitab Taurat dan sunnahnya Nabi Musa, wa sunnata Musa, dan sunnahnya Nabi Musa alaihissalam, hatta ja'a Isa, sampai dengan datangnya Nabi Isa. Artinya orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, kan syariat-syariatnya Nabi Musa, kepada kitab Taurat dan melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Isa, itu alladzina hadu itu masuk surga, tapi sebelum diutus Nabi Isa. Hatta ja'a Isa ini artinya pada zaman itu, pada zamannya Nabi Musa. Ketika Nabi Isa sudah diutus, maka diwajibkan mengikuti syariatnya Nabi Isa. Kalau tidak mengikuti syariatnya Nabi Isa, maka dikatakan kafir. Seperti itu maksudnya. Kemudian falamma jaa Isa kana, maka ketika Nabi Isa sudah diutus oleh Allah, kana man tamassaka bit taurati wa akhadha bi sunnati Musa walam yada'ha walam yatba' Isa kana halikan. Nah ini ya, ketika Nabi Isa sudah diutus dan dia tetap berpegang teguh dengan kitab Taurat, tetap berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Isa, dia tidak meninggalkan ajaran Taurat, artinya lebih memilih ajaran Taurat
tidak mengikuti Nabi Isa, maka orang itu binasa. Tetap menghormati kitab Taurat, tetap menghormati Nabi Musa, karena sudah Nabi Isa yang memimpin, maka wajib mengikuti Nabi Isa. Analoginya begini, presiden kita pertama yaitu almarhum Pak Soekarno. Ketika Pak Soekarno lengser digantikan oleh Pak Soeharto. Kalau orang rakyat itu masih memilih ikut Soekarno, maka salah. Ikut undang-undangnya Soeharto, Pak Karno, ya salah. Uangnya yang dipakai uang zamannya Pak Karno, ya enggak laku. Pak Soeharto lengser diganti dengan Pak Gus Dur, dengan Kiai dengan Gus Dur ya. Ya jelas undang-undangnya beda, uangnya pun beda. Uang yang dipakai zamannya Pak Harto tidak laku dipakai zamannya Gus Dur. Begitu juga kebijakannya. Ya seperti itu analoginya. Wa innaman nasoro annaman tamassak bil injil minhum wa syara'i'a Isa kana mu'minan makbulan minhu at-taja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi Isa datang itu sesungguhnya orang-orang Nasrani ya, pada zaman itu namanya Nabi Isa, orang yang berpegang teguh dengan kitab Injil. Dan pada zaman itu sahabat Nabi Isa ada 12 yang dinamakan dengan kaum Hawari. Orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Injil, mengikuti syariat-syariatnya Nabi Isa, maka dia dikatakan beriman. Orang Nasrani zaman itu pada zamannya Nabi Isa masih hidup, bukan Nasrani zaman sekarang. Dikatakan, maka orang-orang Nasrani pada zamannya Nabi Isa itu dikatakan orang-orang yang beriman dan masuk surga, bukan Nasrani yang sekarang. Nasrani yang sekarang yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah dengan hambanya, dengan nabinya. Nabi Isa dikatakan anak Allah. Masa masuk surga orang yang menyekutukan Allah? Allah berfirman, innallaha la yuhibbu ayyushraka bihi. Al-ayah. Allah tidak senang disekutukan. Allah juga berfirman, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Sementara orang-orang Nasrani tidak mengatakan demikian, tidak mengimani Al-Qur'an. Jelas-jelas Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan salah satu, dan Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan, Trinitas. Ini kan bertentangan. Masa seperti ini masuk surga? Yang benar itu orang-orang Nasrani yang hidup pada zamannya Nabi Isa dan beriman kepada Nabi Isa, menjalankan syariatnya Nabi Isa, berpegang teguh dengan kitab Injil. Ngoten. Nah, ketika sudah Nabi Muhammad diutus, hatta ja'a Muhammadun wa man lam yatba Muhammadan, barang siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, minhum dari mereka ya Nasrani yang masih hidup itu, maka na alaihi min sunnati Isa wal Injil kana halikan. Maka orang Nasrani yang sudah menututi zamannya Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tetap saja mengimani Injil, melaksanakan syariatnya Injil, tidak mau sama Nabi Muhammad, tidak mau sama Al-Quran, karena halikan, maka orang itu binasa. Artinya orang itu dikatakan kafir. Pemirsa TV, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang berat ya tantangan iman kita di zaman akhir ini, yang berat. Ada yang kelihatannya ustadz kayak sungguh-sungguh, ternyata sesat, menyesatkan. Contohnya ini sih, kalau dilihat dari potongan wajahnya kayaknya tidak sesat, ternyata
pemahamannya sesat, menyesatkan. Ya, ini minta tolong pada para pemirsa khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, tolong diviralkan juga ya, di-share video kami itu, di-share ke medsos kalian agar orang ini segera diluruskan ya. Tapi ini mending daripada Mr. TM yang menghujat ulama, menghina ulama, ngata-katain ulama dengan kata-kata jorok, menghina Allah. Ini tidak mending, tapi tetap sesat. Mending tidak berkata-kata kotor. Ya. Ini kan berilmu cuman melenceng. Ya. Beda dengan Mr. TM Zamroni itu hanyalah tong kosong nyaring bujinya, itu hanya mencari duit. Ya. Jadi para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mari mengikuti ulama yang sudah nyata-nyata pemahamannya lurus, mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi bersabda, "Alaikum bisawadil a'zam." Maaf hadisnya saya potong, bukan saya bermaksud menghina hadis, tapi saya ngambil poin-poinnya saja. Tapi saya tidak mengingkari hadis yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tapi itu ya, sabda Nabi yang paling ringkas adalah kita itu harus mengikuti kelompok yang lebih besar. Kenapa kok kita harus mengikuti kelompok yang lebih besar? La tajtanu ummati ala dolalatin. Kata Nabi, umatku itu tidak akan sepakat terhadap kesesatan. Maka kelompok yang banyak itu tidak mungkin sepakat dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Aswaja, kaum muslimin muslimat, pemirsa TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan video yang kami bawakan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video yang kami sajikan, video kami yang kami bawakan, kami persembahkan untuk para besar kalian itu bermanfaat, bisa menjadikan tambahan wawasan, bisa menginspirasi. Itu betul-betul berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran liar, terutama dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng dari paham-paham radikal. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.